Halo Sobat Mistar, berikut top 5 yang akan kami hadirkan ke depan Anda dengan sejumlah informasi terhangat. Wali Kota Medan Bobi Nasution menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Sidak ini dilakukan menyusul kekecewaan warga karena tidak selesainya pengerjaan drainase. Sejumlah warga di kawasan Jalan Pembantu Lingkungan 4 Kelurahan Titik Kuning Kecamatan Medan Johor gerah dengan pembangunan drainase yang tidak kunjung selesai. Padahal pengerjaan drainase tersebut sudah berjalan 6 pekan. Akibatnya selama 6 pekan itu warga kesulitan untuk masuk ke rumahnya sendiri. Tidak tahan dengan kondisi pengerjaan drainase yang dilakukan swakelola oleh Dinas PU itu, warga mengadu ke Wali Kota. Wali Kota Medan Bobi Nasution akhirnya melakukan inspeksi mendadak Kamis 23 Desember 2021 pada dini hari. Bobi yang meninjau langsung hasil pengerjaan di lapangan sempat berang karena pengerjaan swakelola PU dinilai tidak becus termasuk soal kualitas. Bahkan UPT yang menjadi pengawas pengerjaan kena semprot. PLT Kadis PU Ferry Ihsan menjelaskan bahwa itu benar swakelola. Bahan yang ada di Dinas PU digunakan dan anggarannya dikeluarkan hanya untuk membayar tukang. Namun jawaban tersebut tidak memuaskan Wali Kota. Pada sidak tersebut Bobi tampak kesal dan kerap bertanya hal-hal teknis kepada PLT Kadis dan UPT Dinas PU. Bobi baru cukup puas ketika mendengar penjelasan dari Kepling ketimbang dari penjelasan UPT. Selama hampir 2 jam Bobi Nasution akhirnya meminta PLT Kadis PU dan UPT untuk menjelaskan berikutnya di kantor Wali Kota. Berikut gambar proyek. RSUD Jasmen Saragi menjadi sorotan karena dokter THT tak ada. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat masyarakat yang berobat menjadi kecewa karena rumah sakit milik pemerintah ini dianggap tidak memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Pematang Siantar. Sungguh miris jika rumah sakit pemerintah tidak memiliki fasilitas yang lengkap serta tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang tidak memadai. Pasien yang ingin berobat pun akhirnya harus mencari rumah sakit lain, seperti yang dialami seorang pasien Efrida Simanjuntak warga Pematang Siantar yang mengaku sangat kecewa. Niatnya ingin berobat ke rumah sakit umum THT RSUD Dr. Jasmin Saragi menggunakan BPJS Kesehatan, harus pulang dengan mengelus dada setelah petugas rumah sakit menyatakan tidak ada dokter spesialis THT yang bisa melayani. Pihak rumah sakit menyatakan pasien baru bisa datang kembali 3 pekan ke depan karena dokter THT saat itu tidak ada dan saat itu dengan alasan dokter sedang bercuti. Petugas yang mengaku bernama Agus Saragi di bagian pendaftaran menyatakan dokter THT di rumah sakit Jasmin Saragi hanya berjumlah 1 orang, itu pun dokter yang kontrak dari luar. Dan hal itu dibenarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Jasmin Saragi, Dr. Maya. Melalui pesan WhatsApp, pihak rumah sakit menyatakan mereka sudah ajukan ke Pemko Siantar untuk kebutuhan tenaga dokter spesialis THT. Sehingga untuk bulan Desember, bagian pasien THT tidak bisa dilayani di Rumah Sakit Jasmin dan dilakukan rujukan. Meski banjir Madinah perlahan mulai surut, tetapi penyebab banjir yang memakan korban jiwa dan memporak-porandakan kabupaten ini menjadi polemik. Eksploitasi hutan secara berlebihan kini menjadi sorotan. Polda Sumatera Utara sedang menyelidiki soal adanya tambang ilegal yang diduga menyebabkan banjir di Kabupaten Mandailing Natal beberapa hari yang lalu. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan Polda Su akan menyelidiki informasi tentang adanya kabar aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Madinah. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui banjir di wilayah Kabupaten Mandailing Natal akibat adanya aktivitas tambang ilegal. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara usai meninjau banjir Kabupaten Mandailing Natal beberapa hari yang lalu. Potongan-potongan kayu pada lokasi banjir yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan oleh Gubernur Sumatera Utara saat meninjau banjir melalui helikopter. Diduga banjir yang terjadi bukan hanya karena intensitas hujan yang cukup tinggi saja, namun adanya kegiatan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengamat lingkungan Sumatera Utara, Jaya Arjuna menyebutkan diperlukan keseriusan pemerintah dalam menangani banjir yang telah terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan terbaru di 16 kecamatan yang ada di Madinah. Menurutnya, kerusakan hutan akan mengakibatkan bencana yang berulang terjadi. Pemerintah harusnya bisa mengerahkan pihak kepolisian dalam pemberantasan kegiatan ilegal. Pada Juli 2020, banjir dahsyat juga menerjang Mandailing Natal. Yang mengakibatkan 3 jembatan penghubung Natal, Muara Gading, dan Batang Toru ambrol menyusul tingginya curah hujan di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara tersebut. Kasus varian Omikron di Indonesia terus mengalami penambahan menyusul dengan meningkatnya jumlah warga yang dikarantina dari luar negeri. Indonesia yang sebelumnya bebas dari varian Omikron COVID-19 menjelang akhir tahun, catatan tersebut akhirnya tercoreng setelah munculnya kasus varian Omikron pada bulan Desember. Catatan terakhir kasus varian Omikron sebanyak 8 orang. 8 orang tersebut merupakan imported case dari pelaku perjalanan luar negeri dari Malaysia, Kongo, Inggris, Afrika, dan 1 diantaranya merupakan pekerja di Wisma Atlet.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan mereka adalah orang yang baru melakukan perjalanan luar negeri, urusan bisnis dan pekerja migran Indonesia. Saat ini mereka sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta. Pemerintah melakukan pembatasan terhadap pelancong dari luar negeri yang masuk Indonesia. WNA dari 13 negara dilarang masuk ke Indonesia menyusul meningkatnya kasus COVID-19 Omicron di sejumlah negara tersebut, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, United Kingdom, Norwegia, dan Denmark. Untuk warga negara Indonesia dari negara tersebut tetap dapat memasuki Indonesia namun harus melakukan karantina selama 14 hari. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat kerawanan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin kian memanas. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pun telah ditarik dari Washington DC. Hal ini merupakan imbas dari pernyataan Joe Biden yang mengamini sebutan Presiden Rusia sebagai pembunuh dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi ABC News. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia kembali memanas. Kedua negara tersebut telah sekian lama berbeda pandangan soal berbagai masalah. Hubungan kedua negara juga semakin merosot setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin adalah seorang pembunuh. Bahkan hubungan kian memburuk karena Presiden Rusia disinyalir mengizinkan upaya-upaya mempengaruhi pemilu Presiden Amerika Serikat tahun lalu untuk mendukung kandidat petahana saat itu, Donald Trump. Ketegangan sempat menurun usai Biden bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Putin pada 16 Juni 2021 lalu. Pertemuan tersebut bahkan mengarah pada kembalinya aliran dana dari sejumlah investor asing ke obligasi pemerintahan Rusia. Namun hubungan ini kembali memanas menyusul dengan diusirnya 27 diplomat Rusia dan keluarganya dari Amerika Serikat. Terhitung sudah ada 100 diplomat Rusia yang meninggalkan Amerika Serikat sejak 2016 ketika hubungan kedua negara itu memburuk. Pada 29 Oktober lalu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova, hampir 200 diplomat Rusia masih dalam pekerjaan di Amerika Serikat, termasuk staf misi Rusia untuk PBB. Bahkan informasi dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bulan lalu bahwa staf misi Amerika Serikat di Rusia telah menyusut menjadi 120 dari 1.200 pada awal 2017. Kondisi ini usai serangkaian pengusiran dan pembatasan serta sulit untuk melanjutkan apapun selain kehadiran sementara di kedutaan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow berhenti memproses visa non-diplomatik tahun ini dan menambahkan orang Rusia ke daftar warga negara tunawisma yang hanya dapat mengajukan visa di negara ketiga. Ketegangan juga bertambah ketika Rusia ingin mencaplok Ukraina. Sanksi keras ke Rusia mulai didengungkan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Hal tersebut merupakan ancaman bagi Vladimir Putin akibat adanya gerakan pasukan di perbatasan Ukraina yang berjumlah sekitar 100.000 personil. Kamala Harris menyebutkan Amerika sangat jelas Rusia tidak boleh menyerang kedaulatan Ukraina. Hal tersebut disampaikan Kamala Harris kepada Kepala Koresponden Urusan Luar Negeri CBS News Margaret Brenner. Putin sendiri menentang ekspansi NATO ke arah timur ke dalam lingkup pengaruhnya. Dia tidak ingin Ukraina memperoleh keanggotaan NATO. Ukraina telah memeluk Eropa dan sangat ingin bergabung dengan aliansi NATO. Demikian Top 5 kali ini. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Vanessa Marpaung. Sampai jumpa.